Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Open House Saudagar Pelit. Hari Raya Idul Fitri tiba. Semua orang di kota bersukacita, kecuali Saudagar Karim, orang terkaya di negeri itu. Namanya memang Karim, tapi sifatnya jauh dari dermawan. Ia terkenal sebagai pria paling pelit dalam sejarah. Namun, tahun ini ada yang aneh. Saudagar Karim tiba-tiba mengumumkan open house untuk seluruh warga kota. Silakan datang, semua boleh makan sepuasnya di rumahku. Gratis, katanya dengan senyum lebar. Warga terkejut. Mereka tahu Saudagar Karim bahkan menghitung jumlah kurma yang ia makan sendiri. Kenapa tiba-tiba berubah baik? Di sudut pasar, Abu Nawas duduk sambil mengelus janggutnya. Ia tidak percaya seorang seperti Karim bisa mendadak menjadi dermawan. Ada udang di balik ketupat, pikir Abu Nawas. Ia pun memutuskan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya direncanakan si Saudagar pelit ini. Abu Nawas menyelinap ke rumah Saudagar Karim malam sebelum acara open house. Dengan cerdik, ia mengintip dapur dan melihat para pelayan memasak makanan dalam jumlah besar. Namun, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Di setiap piring ada secarik kertas kecil. Abu Nawas mengambil salah satu kertas itu dan membacanya. Barang siapa makan hidangan ini, wajib membayar 3 kali lipat dari harga makanan. Mata Abu Nawas membelalak. Benar dugaanku, ini bukan open house, ini jebakan. Ia segera menyusun rencana untuk menggagalkan niat buruk sang saudagar. Keesokan harinya, warga berdatangan ke rumah Saudagar Karim. Mereka melihat meja penuh makanan lezat dan mulai makan dengan lahap. Namun begitu selesai, para pelayan membagikan kertas yang berisi tagihan makanan. "Wahai saudagar, kenapa kami harus membayar?" tanya seorang warga. Karim tersenyum licik. "Siapa bilang bayar? Kalian hanya mengembalikan biaya makan. Bukankah aku sudah baik hati memberi kalian kesempatan makan enak?" Warga mulai ribut, tapi sebelum ada yang protes lebih jauh, salah satu dari mereka membuka kertas lain yang bertuliskan, "Makanan ini sudah dibayar lunas oleh Saudagar Karim. Jika ada yang meminta bayaran, silakan tanyakan langsung padanya." Karim terkejut. "Apa? Siapa yang menulis ini?" Warga bersorak gembira. "Hidup Saudagar Karim yang dermawan. Terima kasih Tuan." Saudagar Karim pucat. Ia menatap sekeliling dengan panik. Dari kejauhan, ia melihat Abu Nawas menyeringai puas sambil melambaikan tangan. Setelah kejadian itu, Saudagar Karim tidak mau rugi lagi. Tapi masalah belum selesai. Esok harinya, kabar mulai menyebar ke seluruh kota bahwa Saudagar Karim akan mengadakan open house lagi, khusus untuk orang miskin. "Apa? Siapa yang menyebarkan berita ini?" Karim berteriak. Seorang pelayan gemetar menjawab, "Semua orang bilang Anda sendiri yang mengumumkannya, Tuan." Tak lama kemudian, ratusan orang miskin sudah berbaris di depan rumahnya. "Wahai Tuan Karim, kami datang untuk menikmati hidangan open house Anda," seru mereka dengan gembira. Saudagar Karim hampir pingsan. Jika ia menolak, seluruh kota akan tahu betapa pelitnya dia. Dengan terpaksa, ia kembali mengadakan open house yang sesungguhnya. Di kejauhan, Abu Nawas tertawa sambil menikmati hidangan di rumah si Saudagar pelit. Setelah 2 kali kalah dari Abu Nawas, Saudagar Karim akhirnya sadar. Ia duduk termenung di rumahnya yang kini sedikit lebih kosong karena harus mengeluarkan banyak makanan untuk rakyat. "Apa aku memang terlalu pelit?" gumamnya.
Abu Nawas tiba-tiba muncul di depannya. Tuan Karim, memberi makan orang lain di hari raya itu berkah, bukan kerugian. Saudagar Karim mendesah panjang. Aku mengerti sekarang. Aku terlalu sibuk menimbun kekayaan sampai lupa berbagi. Sejak hari itu, Saudagar Karim memang tidak menjadi dermawan sejati. Tapi setidaknya ia tidak lagi menipu orang lain dengan jebakan open house. Dan tentu saja Abu Nawas tetap menjadi pahlawan rakyat, selalu siap memberi pelajaran kepada orang-orang yang serakah dan pelit. Abu Nawas dan pertarungan maut di dalam mimpi. Suatu siang yang panas, Abu Nawas merasa kantuk luar biasa setelah menyantap hidangan lezat di kedai dekat pasar. Ia memutuskan untuk tidur sebentar di bawah pohon rindang dekat sungai. Namun, begitu ia terlelap, sesuatu yang aneh terjadi. Ia menemukan dirinya berada di sebuah dunia asing yang gelap dan berkabut. Di depan Abu Nawas, muncul seorang pria berjubah hitam dengan wajah tertutup kain. Suaranya bergema saat berkata, "Abu Nawas, kau telah masuk ke wilayah para pejuang mimpi. Untuk keluar dari sini, kau harus bertarung dan menang." Abu Nawas menggaruk kepalanya. "Bertarung? Dengan siapa?" tanyanya. Tiba-tiba, kabut menyingkap dan muncullah lawan pertamanya. Seekor ayam jago raksasa dengan sorban di kepalanya. Ayam itu melompat-lompat sambil mengepakkan sayapnya, seolah menantangnya duel. Abu Nawas mundur selangkah, menatap ayam jago raksasa yang mengokang sayapnya seperti petarung sejati. Paruhnya berkilat tajam, cakarnya besar, dan tatapannya penuh dendam. "Astaga, ayam begini besar, pasti makanannya emas," gumam Abu Nawas. "Tapi, masa aku harus bertarung melawan ayam? Itu tidak adil." Sosok berjubah hitam yang tadi berbicara muncul lagi di kabut. "Tidak ada pilihan lain, Abu Nawas. Kau harus bertarung atau tetap terjebak dalam mimpi ini selamanya." Abu Nawas menghela napas, lalu tersenyum licik. "Baik, kalau begitu aku ingin bertarung dengan aturan yang lebih adil." "Bagaimana maksudmu?" tanya sosok itu. "Ayam ini boleh menyerangku, tapi aku juga harus bisa menyerangnya dengan cara ayam. Tidak boleh pakai tangan atau kaki manusia." Si jubah hitam tertawa. "Hahaha, baiklah, kalau kau bisa menyerang seperti ayam, aku izinkan." Tanpa membuang waktu, Abu Nawas langsung mengepakkan tangan seperti sayap, berjalan berjingkat, dan mulai mematuk-patukkan kepalanya ke tanah. Ayam jago itu bingung. Ia mengira Abu Nawas adalah ayam raksasa juga. Merasa kalah besar, ayam itu panik dan malah lari ketakutan ke dalam kabut. Sosok berjubah hitam terdiam. "Astaga, aku tidak menyangka kau bisa menang dengan cara seperti itu." Abu Nawas menyeringai. "Aku kan bukan petarung, aku ini pemikir. Baiklah, aku menang. Sekarang bangunkan aku dari mimpi ini." Namun, bukannya bangun, tiba-tiba tanah di bawah Abu Nawas retak dan ia jatuh ke dalam lubang hitam. Ia berteriak, lalu brak. Ketika membuka mata, ia tidak berada di bawah pohon lagi. Ia kini berdiri di depan gerbang istana megah. "Ya ampun, ini mimpi babak kedua," keluh Abu Nawas. Abu Nawas mengusap matanya. Ia berdiri di depan gerbang emas yang menjulang tinggi. Di atas gerbang tertulis dengan huruf besar, "Keraton Raja Mimpi." "Aduh, aku masih terjebak dalam mimpi," gumamnya. "Kalau begini terus, aku bisa bangun-bangun sudah masuk waktu Isya."
Gerbang tiba-tiba terbuka sendiri dan Abu Nawas terpaksa masuk. Di dalam, ia melihat sebuah istana mewah dengan lantai permadani empuk dan pilar berkilauan. Para prajurit berpakaian aneh, setengahnya manusia, setengahnya burung hantu, berjaga di kiri dan kanan. Di tengah ruangan duduk seorang pria gemuk berjubah ungu dengan mahkota yang terlalu besar hingga miring di kepalanya. Ia sedang menyantap kue-kue besar dengan lahap. "Ah, akhirnya kau datang juga, Abu Nawas," seru pria itu dengan mulut penuh krim. "Siapa kau?" tanya Abu Nawas. "Aku adalah Raja Mimpi. Setiap orang yang tidur memasuki wilayahku dan aku yang menentukan mimpi mereka." Abu Nawas menelan ludah. "Jadi kau yang menjebakku di sini?" Raja Mimpi tertawa. "Bukan, kau yang menjebak dirimu sendiri. Pikiranmu terlalu licik, terlalu kreatif. Orang sepertimu tidak bisa mimpi biasa. Kau selalu mencari cara mengakali segalanya. Nah, sekarang kau harus menghadapi tantangan terakhir." Belum sempat Abu Nawas protes, Raja Mimpi bertepuk tangan. Lantai di bawah Abu Nawas tiba-tiba terbuka dan ia jatuh ke dalam arena luas. Di tengah arena, sesosok raksasa bertubuh api muncul dengan wajah marah. Abu Nawas menelan ludah. "Kenapa mimpiku malah semakin buruk?" Raja Mimpi berseru dari atas. "Jika kau bisa mengalahkan raksasa api ini, aku akan mengizinkanmu bangun." Abu Nawas mengeluh. "Kenapa tidak kasih tantangan makan kue saja?" Namun, raksasa api sudah mengangkat tinjunya yang membara. Abu Nawas harus berpikir cepat. Bagaimana cara mengalahkan lawan yang tidak bisa disentuh? Abu Nawas berdiri kaku. Di depannya, raksasa api menggeram, tubuhnya menyala seperti obor raksasa. Setiap langkahnya membuat lantai arena meleleh. "Aduh, kalau aku pukul tanganku gosong. Kalau aku tendang kakiku jadi sate," pikir Abu Nawas. Raja Mimpi tertawa dari atas. "Hahaha, kau cerdas Abu Nawas, tapi kali ini tak ada jalan keluar. Bertarunglah atau kau akan terjebak di mimpi ini selamanya." Abu Nawas melirik ke sekeliling. Arena itu hanya dikelilingi tembok tinggi tanpa jalan keluar. Tapi kemudian matanya menangkap sesuatu. Di sudut arena ada sebuah kendi besar berisi air. "Aha," serunya. "Meskipun mimpi, hukum alam tetap berlaku." Dengan cepat Abu Nawas berpura-pura panik dan berlari ke arah kendi. Melihat Abu Nawas lari, raksasa api tertawa. "Hahaha, lari pun tak ada gunanya." Namun saat raksasa api melangkah, Abu Nawas mengambil air dari kendi dan menyiram lantai di depannya. Asap tebal mengepul. Raksasa api menginjak lantai yang basah dan langsung kehilangan keseimbangan. Api di tubuhnya padam sebagian. Ia menggeram dan mencoba bangkit, tetapi Abu Nawas menyiramkan lebih banyak air ke arahnya. "Wah, aku mengecil," teriak raksasa api. Dalam hitungan detik, tubuhnya menyusut dari raksasa yang mengerikan menjadi kecil seperti lilin yang hampir padam. Abu Nawas meniupnya pelan. Raksasa api padam total dan berubah menjadi sepotong arang kecil. Dari atas, Raja Mimpi berdecak kagum. "Astaga, aku tidak menyangka kau bisa mengalahkannya begitu mudah." Abu Nawas tersenyum sambil mengibas-ngibaskan tangannya yang basah. "Kadang, solusi besar datang dari hal yang kecil, tuanku." Raja Mimpi mengangguk. "Baiklah, kau memang pantas menang. Aku akan mengembalikanmu ke dunia nyata." Namun, sebelum Abu Nawas sempat bersyukur, tiba-tiba tanah di bawahnya runtuh lagi.
Ia berteriak, "Lagi? Kenapa tidak bisa bangun dengan tenang?" Lalu, bruk, Abu Nawas membuka mata. Ia tidak lagi berada di arena mimpi. Kini ia duduk di kursi kayu, di dalam ruangan gelap penuh asap dengan suara tawa yang menggelegar. Abu Nawas mengucek matanya. Ia tidak lagi berada di arena pertempuran, tapi di dalam ruangan penuh asap dengan cahaya remang-remang. Di sekelilingnya duduk puluhan orang berjubah hitam dengan tongkat aneh di tangan. Wajah mereka dipenuhi tato mistis dan kumis melintir. Di tengah ruangan, seorang pria tua dengan janggut menjuntai berdiri sambil mengetuk lantai dengan tongkat tengkorak. "Abu Nawas, kau telah mengusik dunia mimpi," seru pria itu. Abu Nawas menelan ludah. Siapa kalian?" Pria tua itu mendekat. "Kami adalah majelis dukun sejagat. Kami menguasai mimpi manusia sejak zaman kuno. Tapi kau terlalu cerdik. Kau mengalahkan ayam raksasa, menipu raja mimpi, dan memadamkan raksasa api. Itu pelanggaran berat. Sekarang kau akan diadili." Abu Nawas mengangkat tangan. "Tunggu dulu, aku tidak sengaja masuk ke mimpi ini. Lagi pula, kalau mimpi dikuasai oleh para dukun, kenapa aku tidak pernah mimpi dapat uang?" Para dukun saling melirik, lalu pria tua itu mendengus. "Diam, kami sudah putuskan, kau harus dihukum." Tunggu, sergah Abu Nawas. "Bukankah setiap terdakwa punya hak membela diri?" Pria tua itu berpikir sebentar, lalu mengangguk. "Baiklah, kau boleh memilih, dihukum oleh kami atau menjawab satu teka-teki sulit. Jika kau bisa menjawabnya, kau bebas." Abu Nawas tersenyum licik. "Aku pilih teka-teki." Pria tua itu tersenyum lebar, menunjukkan giginya yang hitam. "Baiklah, dengarkan baik-baik." Seluruh ruangan menjadi sunyi. Lalu pria itu bertanya, "Itu apa yang bisa ada di dua tempat sekaligus, tapi tidak bisa disentuh di salah satunya?" Abu Nawas terdiam. Para dukun menatapnya penuh harap, menunggu jawabannya. Ia menggaruk kepala. Ini jebakan. Jika salah menjawab, ia bisa terjebak selamanya di mimpi ini. Tapi jika benar, ia mungkin bisa bebas. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas tersenyum. "Aku tahu jawabannya." Para dukun menatap Abu Nawas dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa bahkan sudah menyingsingkan lengan jubah mereka, siap melancarkan hukuman jika ia salah menjawab. Abu Nawas tersenyum percaya diri. Jawabannya adalah bayangan. Ruangan mendadak sunyi. Para dukun saling berpandangan. Abu Nawas melanjutkan, "Bayangan bisa berada di dua tempat sekaligus. Jika ada cahaya dan benda di tempat yang berbeda, bayangannya juga bisa muncul di tempat lain. Tapi kau tidak bisa menyentuhnya." Pria tua berjanggut panjang itu terdiam. Bibirnya gemetar, lalu ia menghentakkan tongkat tengkoraknya ke lantai. Luar biasa, ini pertama kalinya ada orang yang menjawab teka-teki kami dengan benar. Para dukun yang tadinya bersiap menghukum Abu Nawas kini malah bertepuk tangan. Sebagian bahkan meneteskan air mata. "Engkau bukan hanya cerdik, Abu Nawas, tapi juga pemberani," ujar pria tua itu. "Sebagai hadiah, kami akan mengembalikanmu ke dunia nyata. Tapi pastikan aku tidak kembali jatuh ke lubang lagi, ya?" pinta Abu Nawas. Para dukun tertawa. "Tenang, kali ini kami akan membangunkanmu dengan cara yang lebih lembut." Pria tua itu mengayunkan tongkatnya, dan dalam sekejap Abu Nawas merasakan tubuhnya terasa ringan. Lalu, bruk!
Abu Nawas terbangun dengan kepala membentur akar pohon. Ia masih berada di bawah pohon rindang tempat ia tertidur siang tadi. Matahari sudah hampir tenggelam. Ia mengusap kepalanya dan menghela napas lega. Akhirnya aku bebas, tapi sungguh aneh. Aku bisa ingat semua detail mimpiku. Tiba-tiba, ia merogoh saku jubahnya dan menemukan sebuah koin emas yang sebelumnya tidak ada di sana. Abu Nawas membelalak. Jangan-jangan mimpi tadi bukan hanya mimpi. Ia menatap koin itu dengan penuh tanda tanya, lalu tersenyum. Kalau setiap tidur siang aku bisa dapat koin emas, lebih baik aku tidur siang lebih sering. Dengan perasaan lega dan kantong sedikit lebih berat, Abu Nawas pun melangkah menuju rumahnya. Ia telah menaklukkan dunia mimpi dengan akalnya yang cerdik. Perdebatan di Hari Raya Idul Fitri. Di pagi yang penuh berkah, suara takbir menggema di seluruh Baghdad. Warga kota berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas tengah bersiap-siap. Ia mengenakan jubah terbaiknya, meskipun ada beberapa tambalan di sana-sini. Sebelum berangkat, ia mengambil beberapa butir kurma dan memakannya dengan tenang. Baru saja ia hendak melangkah keluar rumah, seorang utusan istana datang tergopoh-gopoh. Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu segera ke istana. Abu Nawas mengerutkan dahi. Sekarang, aku baru saja hendak berangkat sholat. Ini penting, seru utusan itu. Dengan sedikit enggan, Abu Nawas akhirnya mengikuti utusan itu ke istana. Sesampainya di sana, ia mendapati suasana yang agak tegang. Di ruang jamuan, meja-meja besar sudah dipenuhi hidangan istimewa khas Baghdad. Roti gandum hangat, kurma dari Basra, domba panggang dengan rempah-rempah, serta madu dan keju dari daerah Persia. Namun, tak seorang pun menyentuh makanan itu. Di tengah ruangan, dua orang cendekiawan istana tengah berdebat sengit. Yang pertama, seorang lelaki berjanggut rapi dengan sorban hijau berkata lantang, "Kita seharusnya menahan diri dari makan sebelum sholat Idul Fitri. Bukankah kita baru saja menyelesaikan Ramadan? Sebaiknya kita tetap menjaga kehormatan puasa meski sudah berakhir." Yang kedua, seorang pria bertubuh besar dengan wajah kemerahan membalas dengan suara keras, "Tidak, justru kita harus makan sebelum sholat Idul Fitri. Itu tanda bahwa puasa sudah berakhir. Rasulullah sendiri makan kurma sebelum berangkat sholat." Baginda Raja yang duduk di singgasananya tampak frustrasi. Ia menoleh kepada Abu Nawas. "Aku lelah mendengar perdebatan ini. Katakan, Abu Nawas, siapa yang benar?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Wahai Baginda, sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya, mengapa makanan di meja ini belum disentuh?" Raja menghela napas. Karena mereka terus berdebat. Yang satu tak mau makan sebelum sholat, yang lain menunggu persetujuan semua orang. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengambil 3 butir kurma dari piring di depannya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia mengunyahnya perlahan, menikmati manisnya kurma Baghdad yang terkenal. Semua orang di ruangan itu menatapnya. "Abu Nawas, kau makan sebelum sholat?" tanya cendekiawan pertama. "Benar," jawab Abu Nawas santai, "karena kita telah meninggalkan Ramadan. Hari ini adalah hari kemenangan, hari di mana kita berbuka, bukan berpuasa." Tapi, cendekiawan pertama tampak kebingungan. Abu Nawas tersenyum. "Kau tadi mengatakan bahwa kita harus menahan diri dari makan agar tetap seperti di bulan Ramadan. Namun, jika begitu, bukankah lebih baik
sekalian kita terus berpuasa sepanjang tahun?" Cendekiawan itu terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Justru kita dianjurkan makan sebelum sholat Idul Fitri sebagai tanda bahwa kewajiban puasa telah selesai. Bahkan Rasulullah pun melakukannya." Cendekiawan kedua tersenyum lebar. "Itulah yang aku katakan sejak tadi." Abu Nawas mengangkat tangannya, memberi isyarat agar si cendekiawan tidak terlalu berbangga diri. "Namun wahai sahabatku, engkau pun salah dalam satu hal." Cendekiawan itu terkejut. "Apa maksudmu?" Abu Nawas mengambil lagi satu butir kurma. "Kau menunggu persetujuan semua orang untuk makan, padahal Rasulullah tidak menunggu perdebatan selesai. Ia langsung makan kurma dan berangkat sholat." Cendekiawan itu terdiam, lalu mengangguk dengan malu. Raja tertawa terbahak-bahak. "Luar biasa Abu Nawas, kau menyelesaikan perdebatan ini hanya dengan 3 butir kurma." Abu Nawas tersenyum. 3 butir kurma dan sedikit akal sehat baginda." Setelah perdebatan sengit itu berakhir, suasana di istana berubah menjadi lebih ceria. Semua orang mulai menikmati hidangan khas Idul Fitri. Meja-meja besar penuh dengan roti gandum hangat, daging domba panggang yang harum, semangkuk besar harisa, bubur gandum dengan daging, serta madu dan keju dari Persia. Di sudut lain ada kue-kue manis seperti lauzinaj, kue almond, dan zulabiyah, camilan manis yang mirip dengan jalebi. Abu Nawas duduk dengan santai, mengambil sepotong roti dan mencelupkannya ke dalam madu. Namun baru saja ia ingin menggigitnya, seorang pelayan istana berbisik di telinganya, "Abu Nawas, Baginda Raja ingin berbicara denganmu secara pribadi." Abu Nawas menghela napas. Hari raya begini masih ada urusan rahasia? Ia pun bangkit dan mengikuti pelayan ke sebuah ruangan kecil di dalam istana. Di dalamnya, Baginda Raja sudah menunggu dengan wajah serius. "Abu Nawas," kata Raja, "aku butuh bantuanmu lagi." Abu Nawas tersenyum. "Tentu Baginda, apa kali ini?" "Menemukan cara agar makanan tidak cepat habis." Raja mendengus. "Bukan itu. Aku mendapat laporan bahwa seseorang di istana telah menyembunyikan sebagian besar hidangan dan tidak membaginya dengan yang lain." Mata Abu Nawas berbinar. "Wah, ini kejahatan berat di hari raya. Siapa tersangkanya?" Raja menunjuk keluar jendela. "Aku belum tahu pasti, tetapi perhatikan baik-baik. Ada beberapa pejabat yang piringnya penuh, tapi meja utama justru berkurang hidangannya. Aku ingin kau mengungkap siapa pelakunya." Abu Nawas mengusap dagunya. "Menarik. Jadi, kita sedang berburu pencuri makanan di hari raya." Ia keluar dari ruangan dan mengamati sekeliling. Orang-orang tampak menikmati hidangan dengan riang. Namun di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Seorang pejabat istana berbadan besar duduk dengan tenang, tetapi di bawah meja ada sesuatu yang tampak aneh. Jubahnya sedikit menggembung, seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Abu Nawas tersenyum licik. Ia berjalan mendekat, lalu dengan santai berkata, "Wahai Tuan Menteri, mengapa engkau makan dengan sangat lambat?" Menteri itu tersentak. Oh, aku hanya menikmati makanan dengan penuh rasa syukur." Tentu. "Kau memang orang yang sangat bijaksana," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Namun aku penasaran, mengapa jubahmu tampak lebih besar dari biasanya?" Menteri itu menelan ludah. Ini hanya ilusi mata, Abu Nawas." Abu Nawas mendekat, lalu dengan cepat menarik ujung jubah sang menteri. Brakek, dari dalam jubah itu
jatuhlah berbagai macam makanan, potongan daging domba, roti gandum, dan bahkan beberapa potong lauzinach. Semua orang di ruangan itu menatap dengan terkejut. Baginda Raja yang melihat kejadian itu langsung berdiri. "Apa maksudnya ini?" Menteri itu tergagap. "Ampun Baginda, aku hanya ingin menyimpan sedikit makanan untuk nanti. Aku khawatir nanti lapar lagi." Abu Nawas tertawa. "Tuan Menteri, kau ini luar biasa. Hari raya adalah saat berbagi, bukan saat menyembunyikan makanan seperti rakus." Raja pun ikut tertawa. "Baiklah, aku akan memaafkanmu. Tapi sebagai hukuman, kau harus membagikan semua makanan itu kepada rakyat di luar istana." Menteri itu mengangguk dengan lesu. Dengan tangan gemetar, ia mulai membagikan makanan kepada para pelayan dan rakyat yang menunggu di luar. Abu Nawas tersenyum puas. "Baginda, aku rasa sekarang perjamuan ini benar-benar adil." Raja mengangguk. "Kau memang tak pernah gagal menghiburku, Abu Nawas. Sekarang mari kita lanjutkan makan." Setelah perdebatan tentang makan sebelum sholat selesai, seluruh istana bersiap untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Baginda Raja, para pejabat, dan seluruh pelayan berangkat ke lapangan besar di tengah kota tempat sholat Idul Fitri digelar. Lapangan itu telah dipenuhi rakyat dari berbagai penjuru Baghdad. Abu Nawas berdiri di barisan depan, berdampingan dengan para menteri dan orang-orang penting istana. Suasana begitu khusyuk saat imam memimpin sholat, diikuti dengan khutbah penuh hikmah yang mengingatkan tentang pentingnya berbagi dan memaafkan. Setelah sholat selesai, orang-orang saling berjabat tangan dan mengucapkan selamat Idul Fitri. Baginda Raja pun tersenyum puas. "Ini adalah hari kemenangan bagi kita semua," katanya. "Dan sebagai tanda syukur, aku telah menyiapkan perjamuan dan bingkisan istimewa untuk kalian semua." Rombongan pun kembali ke istana, di mana meja-meja panjang telah penuh dengan hidangan lezat. Ada daging domba panggang dengan rempah-rempah, harisa, bubur gandum dan daging, roti gandum hangat, madu Persia, dan manisan seperti lauzinach serta katayev. Semua orang makan dengan lahap, menikmati suasana hari raya yang penuh kegembiraan. Setelah selesai makan, tibalah saat yang dinanti-nanti, pembagian bingkisan lebaran dari Baginda Raja. Para pelayan membawa kantong-kantong hadiah berisi kain sutra dari Damaskus, kantong kecil berisi dinar emas, parfum dari Persia, dan berbagai macam kudapan manis khas Baghdad. "Setiap orang akan mendapatkan satu kantong hadiah," kata Raja. "Ini adalah bentuk syukur dan kebahagiaan yang harus kita bagi bersama." Namun, di tengah pembagian bingkisan, Abu Nawas mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Beberapa pejabat tampak tersenyum terlalu lebar, dan yang lebih mencurigakan, ada yang membawa lebih dari satu kantong hadiah. Seorang pejabat berkumis tebal berjalan ke arah pintu dengan dua kantong besar di tangannya. Ia berusaha bersikap biasa saja, tetapi gerak-geriknya membuat Abu Nawas curiga. Dengan cepat, Abu Nawas berdiri dan berseru, "Wahai Baginda, ada keajaiban yang terjadi di istana hari ini." Raja mengangkat alis. "Keajaiban apa lagi, Abu Nawas?" Abu Nawas menunjuk pejabat berkumis itu. "Lihatlah, ini adalah manusia paling beruntung di dunia. Entah bagaimana caranya, kantong hadiahnya bisa beranak pinak dengan sendirinya." Semua mata tertuju pada pejabat itu. Ia langsung pucat pasi. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin kantong ini jatuh sendiri ke tanganku." Abu Nawas mendekat dan memeriksa kantongnya. "Oh, lihat ini. Yang satu ada namamu, tapi yang lain bertuliskan nama orang lain. Apa kantong ini jatuh dari langit tepat ke pangkuanmu?" Pejabat itu terbata-bata.
Barangkali angin yang meniupnya. Raja menatapnya tajam. Angin yang meniup kantong hadiah ke tanganmu dengan begitu rapi. Semua tamu mulai tertawa. Pejabat itu tak bisa mengelak lagi dan akhirnya mengembalikan kantong yang bukan miliknya. Raja menghela napas. Abu Nawas, kau lagi-lagi berhasil mengungkap kelicikan di istanaku. Aku benar-benar kagum. Abu Nawas tersenyum dan berbisik, Baginda, kalau kita terus seperti ini, mungkin kita bisa buka sekolah khusus bagi orang-orang yang ingin belajar jujur. Raja tertawa terbahak-bahak. Ide bagus, tapi untuk sekarang, mari kita lanjutkan perayaan ini dengan damai. Dan begitu, perjamuan kembali berlanjut dengan penuh kebahagiaan. Semua orang mendapat bingkisan sesuai haknya, tanpa ada yang curang. Setelah acara makan dan pembagian bingkisan, suasana istana semakin meriah. Para tamu berbincang-bincang, anak-anak para pelayan berlarian dengan gembira, dan musik dari para pengiring istana mulai dimainkan. Namun, Abu Nawas merasa ada yang kurang. Baginda, katanya, hari raya begini rasanya ada yang kurang kalau kita tidak memberikan kejutan kepada rakyat di luar istana. Raja mengangguk. Kau benar, Abu Nawas. Tapi kejutan seperti apa yang kau maksud? Abu Nawas tersenyum licik. Bagaimana kalau kita mengadakan sayembara mendadak? Yang menang akan mendapat hadiah istimewa dari Baginda. Raja tertarik. Ide bagus. Tapi sayembara apa? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, sayembara paling sederhana. Siapa yang bisa membuat Baginda tertawa paling keras, dia yang menang. Raja langsung setuju, dan para pelayan segera mengumumkan sayembara ke seluruh rakyat di luar istana. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan, ingin mencoba keberuntungan mereka. Peserta pertama, seorang kakek tua maju dan mulai menceritakan kisah tentang keledainya yang bisa menari. Sayangnya, keledai itu menolak menari saat dipanggil, membuat semua orang malah tertawa, bukan karena ceritanya, tapi karena kegagalannya. Peserta kedua, seorang pemuda mencoba membuat lelucon tentang pedagang yang tertukar barang dagangannya. Leluconnya lucu, tapi hanya membuat raja tersenyum tipis. Lalu datanglah peserta terakhir, seorang anak kecil berumur sekitar 7 tahun. Ia berdiri di hadapan raja dan berkata, Baginda, aku tahu cara membuatmu tertawa. Raja tersenyum. Oh ya, bagaimana caranya? Anak itu mendekat, berbisik di telinga raja, dan tiba-tiba raja tertawa terbahak-bahak. Semua orang terkejut. Abu Nawas penasaran dan bertanya, apa yang dia katakan Baginda? Raja masih tertawa sambil mencoba berbicara. Dia bilang, Baginda, aku ingin hadiahku langsung sekarang, sebelum Abu Nawas menemukan cara untuk mengambilnya dariku. Seluruh istana meledak dalam tawa. Bahkan Abu Nawas sendiri ikut tertawa keras. Raja mengusap matanya yang basah karena terlalu banyak tertawa. Anak ini pemenangnya, berikan hadiah terbaik untuknya. Anak itu pun diberikan kantong berisi dinar emas, dan seluruh rakyat bersorak bahagia. Abu Nawas menghela napas sambil tersenyum. Hari raya kali ini benar-benar penuh kejutan. Raja menepuk bahunya. Dan kejutan terbaik adalah kita semua tertawa bersama. Itu hadiah terbesar di hari raya. Semua orang bersorak setuju. Dan dengan itu, hari raya di istana ditutup dengan kebahagiaan yang tak terlupakan. Abu Nawas dan angin lalu. Suatu hari, seorang saudagar kaya datang mengadu kepada hakim kota. Wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Yang mulia, saya menuntut Abu Nawas, katanya.
Hakim yang sudah terbiasa mendengar nama Abu Nawas menghela napas. Apalagi kali ini dia berutang kepadaku. Berapa jumlahnya? Angin lalu, jawab saudagar itu mantap. Hakim mengerutkan dahi. Maksudmu? Saudagar itu bercerita. Tadi siang aku sedang memanggang daging kambing di halaman rumah. Abu Nawas lewat menghirup aromanya lalu berkata, "Ah, nikmat sekali. Sudah kenyang aku dibuatnya." Lalu dia pergi tanpa membeli apapun. Bukankah itu sama saja seperti makan tanpa bayar? Hakim menoleh ke penjaga. Panggil Abu Nawas. Tak lama, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ada apa yang mulia? Hakim menjelaskan tuntutan saudagar. Abu Nawas mengangguk-angguk. Jadi, aku dituduh menikmati aroma makanan tanpa izin? Betul, sahut saudagar dengan tegas. Abu Nawas tersenyum. Baik, kalau begitu aku akan membayarnya. Ia merogoh kantongnya, mengambil beberapa keping uang perak, lalu menggoyang-goyangkannya di dekat telinga saudagar. Dengar baik-baik, katanya. Klink, klink, klink. Saudagar itu bingung. Apa maksudnya? Abu Nawas tersenyum lebar. Aku menikmati aroma dagingmu dan kau menikmati suara uangku. Sekarang kita impas. Hakim tertawa terbahak-bahak. Sementara saudagar terdiam, bingung apakah harus marah atau malu. Setelah kejadian di pengadilan, saudagar itu merasa malu dan bertekad untuk membalas Abu Nawas dengan cara yang lebih cerdik. Aku tidak bisa membiarkan orang seperti dia menang, pikirnya. Maka ia pun pergi ke sebuah rumah kecil di ujung pasar yang dikenal sebagai tempat tinggal seorang tukang sihir tua yang penuh misteri. Banyak yang mengatakan bahwa tukang sihir ini memiliki kekuatan yang bisa mengubah nasib siapa saja yang datang kepadanya. Saudagar itu mengetuk pintu dengan gemetar. Tukang sihir, aku datang untuk meminta bantuanmu. Dari dalam rumah terdengar suara berat. Masuklah, wahai saudagar yang terhormat. Saudagar itu melangkah ragu-ragu dan menemukan tukang sihir tua yang duduk di sebuah meja kayu besar, dikelilingi oleh berbagai benda aneh. Ada botol-botol kaca berisi ramuan warna-warni, tumpukan gulungan perkamen, dan asap dari dupa yang terus terbang tinggi ke langit-langit. Tukang sihir, aku ingin membalas Abu Nawas yang telah mempermalukanku di depan hakim. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan. Tukang sihir itu menatapnya tajam dengan mata berkilat. Ah, Abu Nawas, orang yang suka bermain dengan kata-kata dan angin. Aku tahu cara membuatnya tertunduk. Tapi untuk itu, kau harus memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar uang. Saudagar itu buru-buru menjawab, apa saja, apapun yang kau minta, aku akan memberikannya. Tukang sihir itu tertawa kecil. Baiklah, aku akan memberikanmu ramuan yang akan memanggil angin puting beliung yang akan mengelilingi Abu Nawas. Ia akan merasa seperti berada di tengah badai yang tak bisa dihentikan. Namun, ingat, setelah berhasil, aku ingin sebuah pesta di rumahmu dengan hidangan yang paling lezat. Saudagar itu setuju dengan cepat. Tentu, aku akan mengundangmu untuk makan malam yang luar biasa. Dengan senyum misterius, tukang sihir itu memberikan sebuah kantong kecil yang berisi serbuk hitam. Taburkan ini di tanah saat Abu Nawas lewat. Angin akan datang dan membawa dirinya ke dalam kebingungannya. Saudagar itu pun kembali ke kota, penuh harapan, membawa ramuan dari tukang sihir. Keesokan harinya,
ia menemui Abu Nawas di pasar. "Abu Nawas," seru saudagar itu dengan nada penuh percaya diri. "Aku membawa hadiah untukmu yang akan membuatmu merasakan angin kehidupan yang sejati." Abu Nawas menoleh dengan wajah polos. "Hadiah, ya? Apa kali ini? Apakah itu angin segar dari timur atau sekadar debu dari pasar?" Saudagar itu mengangkat kantong kecil di tangannya. "Ramuan dari tukang sihir. Cobalah dan rasakan sendiri." Abu Nawas mencibir. "Ramuan dari tukang sihir? Apa kau pikir aku belum pernah berurusan dengan hal seperti itu?" Namun, karena rasa penasaran yang tak pernah padam, Abu Nawas akhirnya mengambil kantong itu dan tanpa ragu menaburkan sedikit serbuk ke tanah. Tiba-tiba angin yang sangat kuat muncul, berputar-putar dengan cepat di sekitar mereka. Debu dan pasir berterbangan dan orang-orang di pasar mulai panik. Namun, Abu Nawas, alih-alih ketakutan, justru tertawa terbahak-bahak. "Ini dia, angin yang kau sebut. Sepertinya aku sudah lama terbiasa dengan angin yang lebih kuat dari ini." Saudagar itu terbelalak. "Apa? Tapi itu seharusnya membuatmu bingung, takut, dan kehilangan arah." Abu Nawas menatapnya dengan senyuman penuh kemenangan. "Saudagar, kau harus ingat satu hal. Angin seperti ini hanyalah angin lalu. Tidak ada yang bisa mengalahkan akalku." Angin itu berhenti mendadak, seolah-olah lelah dari percuma berputar-putar. Semua orang di pasar kembali tenang, dan saudagar itu hanya bisa berdiri terpaku, merasakan kekalahan yang memalukan. Abu Nawas menepuk bahunya dengan ringan. "Jadi saudagar, jika engkau ingin menakut-nakuti orang dengan angin, pastikan angin itu datang dengan sesuatu yang lebih dari sekadar serbuk dari tukang sihir." Saudagar itu, meskipun malu karena rencananya gagal, tak mau menyerah begitu saja. Ia merasa bahwa Abu Nawas terlalu licik untuk bisa ditaklukkan dengan cara biasa. Jika angin tidak bisa menakutkannya, mungkin yang lebih kuat akan berhasil, pikirnya. Dengan tekad yang baru, saudagar itu kembali menemui tukang sihir tua di ujung pasar. "Aku ingin lebih dari sekadar angin. Aku ingin sesuatu yang lebih dahsyat, sesuatu yang benar-benar bisa membuat Abu Nawas takut." Tukang sihir itu mengerutkan kening, menilai serius permintaan saudagar itu. Angin memang tidak cukup untuknya, tapi ada satu cara yang lebih berbahaya. Kau harus menggunakan angin lalu, sebuah angin yang bisa membuat orang merasa seperti hilang arah, meski sebenarnya mereka tidak kemana-mana. Ini akan membuat Abu Nawas merasa takut dan bingung. Saudagar itu menatap dengan penuh harapan. Bagaimana caranya? Tukang sihir itu memandangi saudagar dengan tatapan tajam. "Kau harus mengambil serpihan udara yang sangat langka, yang hanya bisa ditemukan di puncak gunung yang jauh. Tapi untuk mendapatkan itu, kau harus membuat pilihan yang tepat. Pilihannya, 1 hari kebebasan atau 1 pekan kemewahan." Saudagar itu tidak berpikir 2 kali. "Aku memilih kemewahan. Aku tidak butuh kebebasan jika aku bisa membuat Abu Nawas merasakan kekalahan sejati." Tukang sihir itu mengangguk. "Baiklah, ambil ini," katanya sambil memberikan sebuah kantong berisi serpihan tipis yang berkilau seperti debu emas. "Serpihan ini akan memanggil angin yang paling kuat. Tapi ingat, angin ini hanya datang jika kau mengaturnya dengan benar. Jangan sampai angin itu malah menjadi bumerang." Saudagar itu membawa serpihan udara tersebut dengan semangat baru dan langsung menuju pasar, tempat ia yakin Abu Nawas akan lewat. Ketika Abu Nawas datang, saudagar itu segera menaburkan serpihan tersebut di tanah.
Seperti yang dijanjikan tukang sihir, angin besar muncul, lebih kuat dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Pasar yang tadinya tenang berubah menjadi kacau. Orang-orang berlari mencari perlindungan, sementara Abu Nawas tetap berdiri di tempat, tampak bingung dengan kekuatan angin yang tiba-tiba datang. "Hah, ini dia, angin yang benar-benar menakutkan," teriak saudagar itu dengan bangga, melihat Abu Nawas yang sedikit tersentak. "Sekarang kau pasti akan merasakan kekalahan." Namun Abu Nawas justru menatap angin dengan tatapan penasaran. "Saudagar, kau pikir ini angin yang hebat? Angin ini lebih lemah daripada angin yang kuhirup saat tidur siang." Dengan tenang Abu Nawas mengangkat tangannya, seolah memanggil angin itu berhenti. Dan seiring dengan kata-katanya, angin itu pun tiba-tiba berhenti, seolah menunggu perintah. Saudagar itu terkejut. "Apa? Apa yang kau lakukan?" Abu Nawas tertawa kecil. "Kau tidak mengerti kan? Ini bukan angin yang datang dari luar, ini angin yang datang dari dalam. Angin ini hanya bisa mengelilingi orang yang penuh dengan kesombongan dan kebodohan. Sayang sekali saudagar, kau yang jadi korban angin ini." Tiba-tiba, angin yang semula kencang itu berputar kembali ke arah saudagar, seolah-olah mengembalikan semuanya ke tempat semula. Pasar kembali tenang, namun wajah saudagar itu kini memerah, tak tahu harus berkata apa. Abu Nawas menepuk bahunya lagi. "Jadi saudagar, jika kau ingin membuat angin yang menghebohkan, pastikan angin itu tidak kembali menghantammu." Saudagar itu pulang dengan wajah kusut. Ia tidak hanya kehilangan harga dirinya, tetapi juga merasa ditipu oleh tukang sihir. "Aku harus menuntut pertanggungjawaban orang tua itu," gerutunya. Tanpa membuang waktu, ia kembali ke rumah tukang sihir dan mengetuk pintunya dengan keras. Berak, berak, berak. Dari dalam terdengar suara malas. "Siapa yang berani membangunkan aku dari tidur siangku? Ini aku, saudagar yang kau tipu. Aku membayar mahal untuk anginmu, tapi malah aku yang kena batunya." Tukang sihir itu membuka pintu dengan senyum santai. "Ah, jadi angin lalu itu kembali kepadamu ya? Aku sudah memperingatkan bahwa angin ini harus digunakan dengan benar." Saudagar itu marah. "Aku tidak mau dengar alasan. Aku ingin uangku kembali, atau kau harus membantuku mengalahkan Abu Nawas sekali lagi." Tukang sihir itu menghela napas. "Baiklah, aku akan membantumu sekali lagi, tapi kali ini tidak ada kesalahan ya?" Saudagar mengangguk cepat. "Tentu." Tukang sihir lalu mengambil selembar kertas kuno dari rak dan menyerahkannya kepada saudagar. "Ini adalah mantra angin pembawa kabar. Jika kau membacanya di dekat Abu Nawas, angin akan membisikkan rahasia yang paling memalukan tentang dirinya. Maka ia akan dipermalukan di depan semua orang." Saudagar tersenyum licik. "Ini yang kutunggu-tunggu." Keesokan harinya ia membawa kertas itu ke pasar. Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon, menikmati teh bersama teman-temannya. Saudagar berjalan mendekat dan mulai membaca mantra dengan suara pelan. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup semakin kencang, lalu terdengar suara berbisik di udara. Namun, alih-alih membisikkan rahasia Abu Nawas, angin itu justru berkata, "Saudagar ini pernah menangis semalaman karena keledainya dicuri. Lalu ternyata keledainya hanya bersembunyi di belakang rumah." Semua orang di pasar tertawa terbahak-bahak. "Jadi, kau menangis hanya karena keledaimu bersembunyi?" Saudagar itu panik. "Apa? Ini salah. Seharusnya rahasia Abu Nawas yang terungkap." Namun, angin terus berbicara. "Dan dulu, ia pernah memakan setengah loyang roti, lalu pura-pura lupa membayar di kedai pinggir jalan." Pasar semakin riuh dengan tawa.
Orang-orang mulai menunjuk-nunjuk saudagar. Dasar pelit, ternyata kau yang sering makan tanpa membayar. Saudagar semakin malu dan berusaha kabur, tapi angin terus mengikutinya. Ia juga pernah berdandan seperti pedagang kaya saat melamar gadis bangsawan, padahal ia hanya pinjam pakaian dari sepupunya. Saudagar menjerit ketakutan. "Tolong, hentikan angin ini!" Abu Nawas yang sejak tadi hanya menonton sambil menyeruput tehnya, akhirnya angkat bicara. "Saudagar, sepertinya angin lalu tidak mau kau menipu lagi. Sudah cukup mempermainkan angin, karena angin bisa kembali kepadamu." Akhirnya, saudagar itu lari terbirit-birit dan angin pun berhenti. Semua orang di pasar tertawa puas, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Ternyata angin lalu bisa membawa kabar, tapi tergantung siapa yang meniupkannya, katanya, sambil menyeruput teh terakhirnya. Setelah kejadian memalukan di pasar, saudagar itu benar-benar kapok. Ia tak lagi berani bermain-main dengan kekuatan angin, apalagi mencoba menjebak Abu Nawas. Namun, rasa dendamnya masih ada, meski kini bercampur dengan ketakutan. Ia kembali ke rumah tukang sihir, kali ini dengan langkah lebih hati-hati. Saat pintu terbuka, tukang sihir sudah menatapnya dengan senyum penuh arti. "Apalagi yang kau inginkan, saudagar?" tanya tukang sihir. Saudagar itu menghela napas panjang. "Aku hanya ingin bertanya satu hal. Kenapa semua rencana ini selalu berbalik kepadaku?" Tukang sihir itu tertawa kecil. "Karena kau melawan orang yang tidak melawan angin, tapi berjalan bersama angin." Saudagar itu mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Tukang sihir lalu mengangkat segenggam debu di lantai dan meniupnya. Debu itu berterbangan ke udara, melayang-layang mengikuti arah angin. "Lihat debu ini. Jika kau melawan angin, kau akan tertiup dan kehilangan arah. Tapi jika kau berjalan seiring angin, kau akan tetap tegak berdiri," jelas tukang sihir. Saudagar mulai mengerti. Ia telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menjebak Abu Nawas, tetapi justru ia sendiri yang terperangkap. "Apa yang harus kulakukan sekarang?" tanya saudagar itu dengan nada lebih rendah hati. Tukang sihir tersenyum. "Pergilah ke Abu Nawas, minta maaf padanya. Jika kau ingin memanfaatkan angin, gunakanlah untuk membawa kabar baik, bukan untuk menebar tipu daya." Maka dengan hati berat, saudagar itu pergi menemui Abu Nawas. Saat tiba di rumah Abu Nawas, ia disambut dengan senyuman ramah. "Ada angin apa yang membawamu kemari, wahai saudagar?" tanya Abu Nawas dengan nada bercanda. Saudagar tersipu malu. "Aku datang bukan membawa angin buruk lagi, tapi membawa permintaan maaf." Abu Nawas menatapnya, lalu tertawa kecil. "Bagus, akhirnya kau paham bahwa angin lalu tidak bisa ditangkap, apalagi dikendalikan dengan niat jahat." Saudagar mengangguk. "Aku telah belajar dari kesalahanku. Mulai sekarang, aku akan menggunakan angin untuk membawa kebaikan, bukan keburukan." Abu Nawas tersenyum. "Jika begitu, mari kita rayakan. Aku akan membuat teh, dan kau bawakan roti dari tokonya si bakhil. Tentu saja, kali ini kau harus membayarnya." Semua orang yang mendengar itu tertawa, dan sejak hari itu, saudagar itu benar-benar berubah. Ia tidak lagi sombong dan tidak mencoba menipu siapapun. Ia bahkan menjadi salah satu sahabat Abu Nawas, belajar banyak darinya tentang kebijaksanaan hidup. Dan demikianlah, angin lalu bukan hanya menjadi sumber kelucuan, tetapi juga pelajaran berharga bagi siapapun yang mencoba melawan kehendak alam.
Kelucuan Abu Nawas di Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri tiba. Kota Baghdad ramai dengan suara takbir dan semua orang bersiap merayakan hari kemenangan. Seperti biasa, Abu Nawas tak ingin hari spesial ini berlalu tanpa kejadian luar biasa. Kali ini, ia berencana membuat sesuatu yang akan dikenang sepanjang sejarah. Di pagi yang cerah, Abu Nawas datang ke rumah sahabatnya, Abu Samad, yang dikenal sebagai pembuat roti terbaik di kota. "Wahai Abu Samad, aku ingin membuat roti paling istimewa di dunia," kata Abu Nawas dengan mata berbinar. "Roti istimewa? Seperti apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Abu Samad penasaran. "Aku ingin roti yang bisa membuat siapapun yang memakannya merasa kenyang selama 7 hari 7 malam, jawab Abu Nawas. Abu Samad tertawa. "Itu mustahil, bahkan makanan raja pun tak bisa seperti itu." "Percayalah, aku punya cara," kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh misteri. Abu Nawas pun mulai membuat roti. Namun, alih-alih adonan tepung, ia memasukkan batu kecil ke dalam adonan roti itu. Ketika Abu Samad melihatnya, ia berteriak, "Abu Nawas, kenapa kau masukkan batu ke dalam adonan?" Dengan santai Abu Nawas menjawab, "Tenang sahabatku, roti ini bukan untuk dimakan, tapi untuk dipertontonkan." Keesokan harinya, Abu Nawas membawa rotinya ke pasar. Dengan lantang ia berseru, "Wahai penduduk Baghdad, inilah roti ajaib yang bisa membuat kalian kenyang selama 7 hari 7 malam." Kerumunan pun berkumpul, penasaran dengan omongan Abu Nawas. Salah satu orang bertanya, "Benarkah itu? Bagaimana cara kerjanya?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Sederhana, jika engkau melihat roti ini dan berpikir bahwa ini makanan, maka engkau akan merasa kenyang karena keyakinanmu. Kalau tak percaya, coba saja." Orang-orang pun tertawa, menyadari bahwa mereka baru saja terjebak dalam kecerdikan Abu Nawas. Salah seorang berkata, "Abu Nawas, kau memang selalu punya cara untuk menghibur kami." Hari kedua Idul Fitri, rumah Abu Nawas dipenuhi aroma hidangan lezat. Istrinya sudah menyiapkan berbagai makanan, dari daging panggang hingga kurma manis. Abu Nawas duduk santai di beranda rumahnya sambil tersenyum puas. Tiba-tiba seorang pria asing datang dan mengetuk pintu. "Assalamualaikum wahai Abu Nawas, aku adalah saudaramu yang sudah lama tak bertemu. Izinkan aku bersilaturahmi dan menikmati hidangan di rumahmu." Abu Nawas mengernyit. Ia tidak mengenali pria itu, tetapi sebagai orang yang ramah, ia mempersilakannya masuk. "Silakan duduk wahai saudara. Apa yang membawamu ke rumahku hari ini?" Pria itu tersenyum lebar. "Aku mendengar bahwa rumahmu penuh dengan hidangan lezat. Maka aku datang untuk bersilaturahmi, dan tentu saja untuk makan." Abu Nawas tersenyum licik. Ia berbisik pada istrinya, lalu kembali ke tamunya. "Wahai saudaraku, tentu aku akan menjamumu, tetapi aku punya kebiasaan unik saat menyambut tamu yang baru pertama kali datang ke rumahku di hari raya." Pria itu penasaran. Kebiasaan apa itu? Abu Nawas mendekat dan berkata dengan nada serius, "Setiap tamu harus menceritakan satu kisah yang sangat lucu. Jika aku tertawa, maka aku akan menjamunya dengan hidangan terbaik. Tetapi jika tidak, maka ia yang harus menjamuku di rumahnya." Pria itu terdiam sejenak. Ia berpikir keras, lalu mulai bercerita tentang seekor unta yang tersesat di pasar. Abu Nawas mendengarkan dengan wajah datar. Pria itu melanjutkan ceritanya dengan lebih seru, tetapi Abu Nawas tetap tidak tertawa. Akhirnya pria itu menyerah. "Baiklah, aku gagal membuatmu tertawa. Maka
Aku yang harus menjamumu di rumahku, tapi sebenarnya aku tidak punya rumah." Abu Nawas tertawa keras. "Nah, sekarang aku tertawa. Itu berarti engkau boleh makan di sini." Istri Abu Nawas membawa makanan dan mereka pun makan bersama sambil tertawa. Sejak saat itu, tamu tak diundang itu menjadi sahabat baru Abu Nawas. Hari ketiga Idul Fitri, Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad. Ia melihat beberapa anak kecil sedang bermain lempar koin. Mereka mencoba menebak sisi mana yang akan muncul setelah koin dilempar. Tiba-tiba seorang pria kaya mendekatinya dan berkata, "Abu Nawas, kau selalu dikenal cerdik. Beranikah kau bertaruh dalam permainan ini?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja, tapi aku punya syarat. Jika aku menang, kau harus memberiku 10 keping emas. Jika aku kalah, aku akan memberikanmu hikmah yang berharga." Pria itu tertawa. "Baiklah, aku setuju." Mereka pun mulai bermain. Pria kaya itu melempar koin pertama dan Abu Nawas menebaknya dengan tepat. Begitu juga dengan lemparan kedua dan ketiga. Pria itu mulai curiga. "Bagaimana bisa kau selalu benar?" Abu Nawas tersenyum, lalu memperlihatkan cermin kecil di tangannya yang telah ia posisikan sedemikian rupa hingga bisa melihat sisi koin sebelum jatuh ke tanah. Pria kaya itu terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang penuh akal. Baiklah, ini 10 keping emasmu. Aku mendapatkan hikmah yang berharga. Jangan pernah bertaruh melawanmu." Di hari keempat Idul Fitri, seorang pedagang kaya datang ke rumah Abu Nawas. Ia membawa seekor domba gemuk. "Abu Nawas, aku ingin bertaruh denganmu. Jika kau bisa membuat dombaku ini tertawa, aku akan memberikan domba ini padamu. Jika tidak, kau harus membayarku 1 dinar." Abu Nawas tersenyum percaya diri. Ia mendekati domba itu, berbisik sesuatu di telinganya, dan domba itu langsung tertawa terbahak-bahak. Si pedagang terkejut. "Apa yang kau katakan padanya?" Abu Nawas tersenyum. "Itu rahasia antara aku dan dombaku." Dan ia pun membawa pulang domba kemenangannya. Tipu daya Abu Nawas menjual hujan di musim kemarau. Musim kemarau datang lebih panjang dari biasanya. Matahari menyengat, sumur-sumur mengering, dan ladang-ladang berubah menjadi tanah retak. Warga kota mulai putus asa. Mereka berdoa meminta hujan, tapi langit tetap cerah tanpa satupun awan. Di saat semua orang mengeluh, Abu Nawas justru duduk di bawah pohon kurma sambil tersenyum. Ia tahu, di tengah kesulitan selalu ada peluang untuk berbisnis. "Jika orang-orang sangat ingin hujan, mengapa aku tidak menjualnya saja?" pikirnya. Ia kemudian menyusun rencana liciknya. Dengan bantuan beberapa teman, ia mengumpulkan air dari sungai kecil yang tersisa di luar kota. Air itu ia simpan dalam kendi-kendi yang dihias dengan ukiran indah. Setelah itu, ia membuat pengumuman besar. "Hujan ajaib, hanya hari ini, kesempatan langka untuk mendapatkan air yang turun langsung dari awan." Keesokan harinya, di tengah alun-alun kota, Abu Nawas membuka lapaknya dengan percaya diri. Warga mulai berdatangan. Mereka penasaran bagaimana Abu Nawas bisa menjual hujan di tengah kemarau. Dengan gaya meyakinkan, Abu Nawas berkata, "Air ini bukan air biasa. Ini adalah air hujan yang saya kumpulkan secara rahasia dari langit sebelum kemarau datang. Ia memiliki kekuatan menyuburkan tanah, menyegarkan tubuh, dan membawa keberuntungan." Beberapa warga yang kehausan langsung membeli tanpa berpikir panjang. Namun, ada juga yang ragu. Seorang bapak tua bertanya, "Bagaimana mungkin ada hujan di tengah kemarau?" Abu Nawas tertawa dan menjawab, "Itulah keajaiban. Tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya yang benar-benar percaya
yang bisa merasakannya. Kata-kata Abu Nawas yang penuh misteri itu justru membuat warga semakin penasaran. Akhirnya, satu persatu mulai membeli hujan dalam botol. Bisnis Abu Nawas berkembang pesat. Ia bahkan menawarkan paket khusus, hujan premium, dengan harga lebih mahal, yang dikemas dalam kendi emas kecil. Saat sebagian besar warga mulai mempercayai keajaiban hujan dalam botol, ada seorang pemuda cerdas bernama Malik yang mulai curiga. "Aku ingin menguji air ini," katanya. Malik mengajak warga berkumpul di alun-alun. Ia mengambil segenggam tanah kering dan menuangkan air dari botol Abu Nawas ke dalamnya. Semua orang menahan napas. Namun, tak terjadi apa-apa. Tanah itu tetap kering. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa terlihat kecewa. "Ini hanya air biasa," teriak seseorang. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Ia tersenyum dan berkata, "Saudara-saudara, air ini tidak bekerja seperti sihir. Ia menyusup ke dalam tanah dan memberi kehidupan secara perlahan. Jika Anda ingin hasil instan, Anda perlu menuangkannya dengan keyakinan dan doa yang sungguh-sungguh." Warga mulai mengangguk-angguk. Malik yang masih skeptis mencoba tantangan lain. "Baiklah, aku akan menuangkan air ini ke tanaman layu. Jika benar ajaib, maka tanaman ini harus segera segar." Ia mengambil sebuah pot dengan tanaman yang hampir mati karena kekeringan dan menuangkan air ke dalamnya. Tidak ada perubahan instan. Warga mulai murmur kecewa lagi. Namun, sebelum mereka sempat menuduh Abu Nawas menipu, ia berkata, "Sabar, saya lupa memberitahu bahwa air ini hanya bekerja jika disertai doa yang tulus. Kalau kalian menuangkannya dengan keyakinan penuh, maka air ini akan bekerja lebih cepat." Abu Nawas pun mengambil kendi lain, menuangkan airnya ke tanaman yang sama, sambil berdoa dengan khusyuk. Tak lama kemudian, seseorang berteriak, "Lihat, daunnya mulai segar." Padahal, itu hanya efek alami dari tanaman yang akhirnya mendapatkan air setelah lama kering. Tapi warga yang sudah terlanjur percaya mulai bersorak kegirangan. Malik hanya bisa menghela napas. Ia tahu Abu Nawas telah menggunakan psikologi massa dengan sangat cerdik. Bisnis Abu Nawas semakin sukses. Warga berlomba-lomba membeli hujan dalam botol, percaya bahwa itu adalah solusi untuk musim kemarau yang panjang. Namun tanpa diduga, keajaiban sesungguhnya terjadi. Suatu malam, angin dingin bertiup dan awan gelap mulai berkumpul di langit. Keesokan harinya, hujan deras turun mengguyur kota untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Warga pun berlarian ke rumah masing-masing sambil bersorak. "Air hujan Abu Nawas benar-benar bekerja," teriak seseorang. Mereka percaya bahwa karena mereka membeli air hujan Abu Nawas dan menggunakannya dengan keyakinan, hujan sungguhan akhirnya turun. Sementara itu, Abu Nawas hanya duduk santai di teras rumahnya sambil tersenyum. Ia tahu hujan ini adalah fenomena alam biasa, tapi ia juga tahu bahwa warga sudah terlanjur menghubungkan hujan ini dengan hujan dalam botolnya. "Kadang-kadang keajaiban datang di waktu yang tepat," gumamnya sambil menikmati teh hangat. Abu Nawas dan buah bibir Abu Jahil. Di sebuah pasar di kota Baghdad, orang-orang berkumpul di sudut jalan membicarakan sesuatu dengan heboh. Dari tukang roti hingga pedagang sutra, semua orang terlihat antusias mendiskusikan kabar yang sedang beredar. "Benarkah Abu Nawas melakukan itu?" bisik seorang pria bertubuh kurus. "Aku dengar dari seorang pedagang, dia melakukannya di depan banyak orang," sahut yang lain. Di tengah keramaian itu, Abu Jahil yang kebetulan lewat merasa penasaran.
Siapa yang mereka bicarakan? Gumamnya. Saat mendekat, ia mendengar nama Abu Nawas disebut-sebut. Rasa ingin tahunya makin memuncak. Tanpa pikir panjang, ia menyelinap ke dalam kerumunan dan bertanya, "Apa yang terjadi dengan Abu Nawas?" Seseorang menjawab dengan penuh semangat, "Dia melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya." "Apakah itu?" desak Abu Jahil. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, seorang lelaki tua berkata, "Jangan buru-buru. Kalau kau ingin tahu, temui sendiri Abu Nawas. Dia pasti bisa menjelaskannya lebih baik." Abu Jahil menggerutu. Ia tak suka jika harus bertanya langsung kepada Abu Nawas, tetapi rasa penasarannya lebih besar dari gengsinya. Dengan langkah cepat, ia menuju rumah Abu Nawas, siap mengungkap rahasia yang membuat seluruh kota heboh. Abu Jahil tiba di rumah Abu Nawas dengan langkah penuh semangat. Ia mengetuk pintu keras-keras hingga terdengar suara Abu Nawas dari dalam. "Siapa yang mengetuk pintu seakan-akan rumah ini adalah gendang perang?" seru Abu Nawas. "Aku Abu Jahil. Bukakan pintunya sekarang juga." Pintu terbuka perlahan, dan Abu Nawas muncul dengan senyum khasnya. Wah, 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 rupanya Abu Jahil yang datang. Ada apa gerangan? Tanpa basa-basi, Abu Jahil langsung bertanya, "Apa yang telah kau lakukan hingga seluruh kota membicarakanmu?" "Aku mendengar namamu disebut-sebut di pasar, tetapi tak seorang pun mau memberitahu apa yang sebenarnya terjadi." Abu Nawas mengelus janggutnya, lalu berkata dengan nada misterius, Rupanya aku telah menjadi buah bibir di seluruh kota. Sungguh menarik. Jangan bertele-tele, Abu Nawas. Katakan padaku apa yang kau lakukan," desak Abu Jahil. Abu Nawas menatap Abu Jahil dengan mata berbinar. "Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi sebelum itu, aku ingin bertanya, apakah kau ingin mengetahuinya secara langsung atau hanya sekadar mendengar ceritanya?" Abu Jahil mengernyit. "Apa maksudmu? Aku hanya ingin tahu apa yang terjadi." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, ikut aku besok pagi ke pasar. Aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang akan membuatmu terkejut." Abu Jahil merasa ragu, tetapi ia tak punya pilihan lain. Jika ingin mengungkap misteri ini, ia harus menuruti Abu Nawas. Dengan berat hati, ia mengangguk. "Baiklah, aku akan datang besok pagi. Tapi jika ini hanya tipu muslihatmu, aku tak akan memaafkanmu." Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Tenang saja Abu Jahil, aku jamin kau tidak akan kecewa." Keesokan paginya, Abu Jahil bangun lebih awal dari biasanya. Ia bahkan melewatkan sarapannya karena tak sabar ingin mengetahui rahasia yang membuat seluruh kota membicarakan Abu Nawas. Setibanya di pasar, ia melihat orang-orang sudah berkerumun. Beberapa tampak tertawa, sementara yang lain terkejut. Di tengah keramaian, Abu Nawas berdiri di atas sebuah peti kayu, tersenyum lebar. Akhirnya kau datang, Abu Jahil," serunya sambil melambaikan tangan. Abu Jahil mendesak maju dan menatap Abu Nawas dengan tajam. "Sekarang katakan, apa yang kau lakukan hingga semua orang membicarakanmu?" Abu Nawas terkekeh, lalu berkata, "Sebelum aku menjawab, coba tanyakan kepada mereka apa yang mereka dengar tentangku." Abu Jahil mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya. "Baiklah, hei kalian semua, apa yang kalian dengar tentang Abu Nawas?" Seorang lelaki gemuk dengan wajah merah karena tertawa menjawab, "Aku dengar dia bisa membuat keledai berbicara seperti manusia." Seorang wanita tua menambahkan, "Aku mendengar bahwa dia berjalan di atas air di sungai belakang pasar."
Yang lain berkata, katanya Abu Nawas menemukan harta karun besar yang tersembunyi di bawah pohon kurma di halaman istana. Abu Jahil semakin bingung. Tunggu, ini semua tidak masuk akal. Mana yang benar? Abu Nawas tersenyum lebar. Itulah yang terjadi jika sebuah kabar beredar tanpa kejelasan. Orang-orang akan menambah dan mengubah cerita sesuka hati mereka. Orang-orang di sekitar mulai sadar bahwa mereka telah menyebarkan gosip tanpa mengetahui kebenarannya. Abu Jahil mengerutkan kening. Jadi, kau tidak melakukan hal luar biasa apapun? Abu Nawas mengangkat bahu. Aku hanya melakukan satu hal. Aku duduk di tengah pasar dan berkata kepada seorang pedagang bahwa aku menemukan sesuatu yang luar biasa. Lalu aku pergi tanpa menjelaskan apapun. Sisanya, itu hasil imajinasi orang-orang. Kerumunan terdiam sejenak, lalu meledak dalam tawa. Mereka baru menyadari bahwa merekalah yang membuat Abu Nawas menjadi buah bibir. Tanpa Abu Nawas harus melakukan apapun. Abu Jahil mendesah panjang. Kau benar-benar licik, Abu Nawas. Aku sudah buang waktu karena percaya gosip ini. Abu Nawas menepuk pundaknya. Abu Jahil, ini pelajaran untukmu. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas kebenarannya. Bisa jadi kau hanya mendengar setengah cerita, tetapi menambahkan separuh lainnya dari imajinasimu sendiri. Abu Jahil mendengus, sementara orang-orang di pasar terus tertawa dan membicarakan kelicikan Abu Nawas. Dan dengan itu Abu Nawas menjadi buah bibir sekali lagi, bukan karena keajaiban, tetapi karena kepintarannya. Abu Jahil dan Abu Bakhil ke rumah Abu Nawas saat Hari Raya Idul Fitri. Pagi hari di Idul Fitri, kota penuh kegembiraan. Warga bersalam-salaman, membagikan senyum, dan perut mereka bersiap menyantap hidangan lezat. Tapi di sudut pasar, dua sosok tampak sibuk berdiskusi serius, Abu Jahil dan Abu Bakhil. Jahil, aku dengar Abu Nawas pasti menyajikan makanan enak hari ini, kata Abu Bakhil mengelus perutnya yang keroncongan. Tentu, dia orang baik. Kau tahu sendiri, dia tak pernah pelit seperti. Abu Jahil berhenti sejenak lalu melirik Abu Bakhil. Ah, sudahlah. Hei, kau mau bilang aku pelit ya? Aku ini hanya hemat dan cermat dalam keuangan, protes Abu Bakhil. Ya, tapi hari ini kita harus berstrategi. Kita tak boleh datang dengan tangan kosong, nanti Abu Nawas curiga kita cuma mau makan gratis, kata Abu Jahil. Abu Bakhil mengangguk. Benar juga, kita harus menunjukkan niat baik. Tapi, bagaimana kalau kita hanya membawa sesuatu yang murah? Abu Jahil berpikir sejenak. Bagaimana kalau kita membawa kurma? Kurma mahal. Bagaimana kalau bijinya saja? Itu tetap kurma, kata Abu Bakhil dengan serius. Abu Jahil menepuk dahinya. Kau benar-benar. Sudahlah, kita beli roti kering saja, biar ada bentuknya. Dengan berat hati, Abu Bakhil merogoh sakunya dan membeli roti yang paling kecil. Dengan penuh semangat dan sedikit niat tersembunyi, mereka pun melangkah menuju rumah Abu Nawas, tak sadar bahwa perjalanan ini akan penuh kejutan. Di perjalanan, mereka melewati sumur umum di tengah pasar. Mereka melihat beberapa orang berkumpul di sekitarnya dengan wajah bingung. Ada apa di sini? Tanya Abu Jahil. Air sumurnya berubah menjadi sirup mawar, jawab seorang warga. Abu Bakhil menelan ludah. Sirup gratis? Ia langsung ingin menciduk, tapi Abu Jahil menahan tangannya. Jangan gegabah. Ini pasti ulah Abu Nawas. Mari kita selidiki lebih lanjut, kata Abu Jahil. Ketika mereka mendekat, terdengar suara dari dalam sumur. Tolong, keluarkan aku. Abu Jahil dan Abu Bakhil terpaku. Siapa itu?
seru mereka. Setelah diintip, ternyata ada seorang lelaki tua bernama Pak Syalih di dalam sumur. Aku jatuh saat hendak mengambil air sirup untuk minum. Abu Nawas lupa memberi tangga. Dengan sedikit usaha, mereka berhasil menarik Pak Syalih keluar. Lelaki tua itu langsung pergi ke dapur Abu Nawas untuk minum air putih karena sudah terlalu banyak menelan sirup. Sementara itu, Abu Jahil dan Abu Bakhil yang sudah bersih melanjutkan perjalanan ke rumah Abu Nawas. Di rumah Abu Nawas, hidangan khas Baghdad tersaji. Roti khubz hangat, daging panggang, harisah, tarit, roti yang direndam dalam kuah daging, serta manisan seperti qatayaf dan lauzinaj. Abu Bakhil menelan ludah. Akhirnya, setelah perjalanan panjang, cobaan, dan sumur sirup, saatnya makan besar. Abu Nawas tersenyum. Tentu, tapi sebelum itu ada satu tradisi penting di rumahku. Abu Jahil mengernyit. Apa itu? Abu Nawas bertepuk tangan dan dari dapur keluar beberapa anak kecil membawa mangkuk besar berisi air. Silakan cuci tangan sebelum makan, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Abu Jahil dan Abu Bakhil segera mencelupkan tangan mereka ke dalam air. Namun begitu mereka mengangkat tangan, wajah mereka berubah pucat. Apa ini? Tangan kami jadi lengket, seru Abu Jahil. Abu Bakhil panik. Air apa yang kau berikan pada kami? Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Itu air gula. Kalian sekarang harus makan dengan tangan lengket. Anak-anak di sekitar ikut tertawa, sementara Abu Jahil dan Abu Bakhil berusaha membersihkan tangan mereka, tapi semakin mereka mengusap, semakin lengket. Ini jebakan, seru Abu Jahil. Abu Nawas terkekeh. Bukan jebakan, ini hanya pengingat. Karena kalian selalu punya niat tersembunyi di balik setiap perbuatan, sekarang tangan kalian pun ikut melekat pada niat itu. Abu Bakhil akhirnya tertawa kecil. Baiklah Abu Nawas, kau menang. Tapi bolehkah kami makan sekarang? Abu Nawas mengangguk. Tentu saja. Tapi dengan satu syarat lagi. Sebelum makan, kalian harus membagikan satu makanan kepada fakir miskin yang ada di depan rumahku. Abu Jahil dan Abu Bakhil terdiam sejenak. Lalu dengan berat hati dan tangan masih sedikit lengket, mereka mengambil beberapa piring makanan dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Setelah itu, barulah mereka duduk kembali dan mulai makan dengan lahap. Di tengah suapan pertama, Abu Bakhil tersenyum. Mungkin ini pertama kalinya aku merasa berbagi makanan tidak terlalu buruk. Abu Nawas tertawa. Itu artinya Idul Fitri ini benar-benar membawa berkah. Dan begitu saja lebaran mereka kali ini menjadi yang paling berkesan. Penuh tawa, kejutan, dan tentu saja makanan yang tak terlupakan. Abu Nawas dan hujan lebaran yang tak kunjung reda. Pagi itu, Abu Nawas terbangun dengan penuh semangat. Hari ini adalah Idul Fitri. Seharusnya langit cerah, udara segar, dan orang-orang Baghdad bersiap mengenakan gamis terbaik mereka untuk sholat Idul Fitri. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Biur, setetes air jatuh dari langit-langit rumahnya yang mulai rapuh, tepat ke wajahnya. Ia terlonjak bangun. Di luar, angin menderu, hujan turun deras seakan langit sedang menuangkan seluruh airnya ke bumi. Jalanan sudah tergenang dan orang-orang hanya bisa melihat dari balik pintu rumah masing-masing. Abu Nawas melongok keluar rumah dengan gamis lusuhnya. Ini hari raya atau musim penghukuman? Gumamnya heran. Biasanya di hari seperti ini, Baghdad dipenuhi warga yang saling bersalaman,
berbagi makanan, dan mengunjungi kerabat. Tapi sekarang, semua terkurung di rumah masing-masing, tak berani melangkah keluar. Tiba-tiba, seorang tetangga datang berlari-lari kecil, mengangkat gamisnya agar tidak basah. "Abu Nawas, kau tahu tidak? Di rumah saudagar kaya, pesta tetap berjalan, makanan melimpah, dan para tamu bisa pulang membawa hadiah." Mata Abu Nawas berbinar. "Wah, ini menarik. Tapi bagaimana aku bisa ke sana tanpa kehujanan?" Abu Nawas memandangi genangan air yang mengalir deras di jalanan. Jalan kaki jelas bukan pilihan karena airnya sudah hampir setinggi betis. Ia kembali ke dalam rumah, mengusap janggutnya sambil berpikir. Matanya kemudian tertuju pada sebuah benda di pojok ruangan, sebuah tong kayu besar, tempatnya menyimpan gandum. Ia menepuk dahinya. "Hah, ini bisa jadi perahu darurat." Dengan cekatan, ia mengosongkan isi tong, mengeluarkan sisa gandum yang masih ada, lalu menyeret tong itu ke depan rumah. Beberapa tetangganya yang melihat hanya bisa melongo. "Abu Nawas, kau mau apa dengan tong itu?" tanya seorang lelaki tua. "Ini kapal perangku untuk menembus banjir," jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Orang-orang mulai berkumpul, tertawa, dan berbisik-bisik melihat aksi konyolnya. "Kau akan jatuh sebelum sampai di rumah saudagar," teriak seorang pemuda. Abu Nawas hanya tersenyum. "Kawan, di hari raya, silaturahmi itu wajib. Jika kaki tak bisa melangkah, kita harus berlayar." Dengan mantap, ia masuk ke dalam tong kayu itu, duduk dengan nyaman, lalu mulai mendayung menggunakan papan kayu bekas pintu rumahnya. Perlahan, tong itu bergerak mengikuti arus air, melewati ganggang kecil Baghdad yang sudah berubah menjadi sungai dadakan. Penduduk sekitar mulai bersorak-sorai. "Abu Nawas jadi nahkoda banjir," teriak seorang anak kecil. "Jangan sampai tenggelam Abu Nawas," tambah yang lain. Namun baru beberapa meter berlayar, tiba-tiba terdengar suara kraak. Tong kayu itu retak. Seketika air mulai merembes masuk. Abu Nawas mendayung lebih cepat, tapi terlambat. Dalam hitungan detik, tong itu karam dan Abu Nawas terjatuh ke dalam air dengan gamisnya yang langsung basah kuyup. Orang-orang tertawa terbahak-bahak melihatnya menggelepar di genangan air seperti ayam kebasahan. Basah kuyup, Abu Nawas berjalan gontai kembali ke rumahnya, diiringi tawa para tetangga. Gamisnya menempel di tubuhnya seperti kain lap, dan sandal kayunya hanyut entah kemana. Sesampainya di rumah, ia mengganti bajunya dengan gamis kering, lalu duduk termenung. "Tak mungkin aku menyerah hanya karena banjir. Pesta di rumah saudagar sudah menunggu." Ia menatap keluar, mencari ide. Di kejauhan, ia melihat seorang pria menuntun seekor kuda melewati jalan yang tergenang air. Kuda itu berjalan gagah, air hanya setinggi kakinya. Mata Abu Nawas berbinar. "Itu dia, aku butuh kuda." Tanpa buang waktu, ia berlari keluar dan menghampiri si pemilik kuda, seorang lelaki tua berjanggut putih. "Wahai paman," sapa Abu Nawas dengan senyum manis. "Betapa indahnya kudamu. Apakah ia mau disewakan?" Si pemilik kuda mengernyit. "Untuk apa kau menyewa kuda di hari banjir begini?" "Untuk berkunjung ke rumah saudagar kaya. Aku mendengar ada makanan berlimpah di sana," jawab Abu Nawas jujur. Lelaki tua itu tertawa. "Kau memang tak pernah kehabisan akal. Baiklah, kau boleh menungganginya, tapi dengan satu syarat." Abu Nawas mengangguk cepat. "Apa syaratnya?" "Kau harus menemaniku ke rumah saudagar itu. Aku juga ingin menikmati hidangannya," kata si pemilik kuda.
Abu Nawas tertawa. Kesepakatan yang adil. Maka berangkatlah Abu Nawas menunggangi kuda bersama lelaki tua itu. Penduduk yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala. Dari perahu kayu yang karam, sekarang ia punya kuda angkut. Namun, baru setengah perjalanan, masalah baru muncul. Hujan makin deras, jalanan makin licin, dan tiba-tiba, kletek, biur, kuda itu tergelincir di jalanan licin, dan sebelum sempat berpegangan, Abu Nawas sudah melayang ke udara. Bruk! Ia mendarat tepat di genangan air, sementara pemilik kuda tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, kau lebih cocok naik perahu daripada kuda di musim hujan. Dengan wajah masam, Abu Nawas bangkit, lagi-lagi basah kuyup. Tapi tekadnya tetap bulat. Tak masalah, yang penting kita sudah dekat dengan rumah saudagar. Mereka pun berjalan kaki, menerobos hujan dan genangan air, hingga akhirnya tiba di depan rumah sang saudagar kaya. Rumah itu megah, dengan lampu-lampu bersinar terang di balik jendela. Dari dalam terdengar suara tawa dan dentingan piring serta gelas. Abu Nawas menelan ludah. Akhirnya, aku bisa makan enak setelah semua penderitaan ini. Namun, begitu ia mendekati pintu, dua penjaga bertubuh kekar menghadangnya. Mau kemana? Tanya salah satu penjaga dengan suara berat. Abu Nawas tersenyum ramah. Kami datang untuk bersilaturahmi dan menikmati hidangan Idul Fitri. Penjaga itu melirik gamis Abu Nawas yang basah dan berlumpur. Maaf, tamu harus berpakaian rapi. Kau terlihat seperti tikus got yang baru keluar dari sungai. Pemilik kuda menahan tawa, sementara Abu Nawas mendesah. Jadi kami tidak boleh masuk? Kalau kau bisa meyakinkan tuan rumah, silakan, kata penjaga itu menyeringai. Abu Nawas berpikir cepat. Ia harus menemukan cara agar bisa masuk ke dalam tanpa ditolak mentah-mentah. Abu Nawas menatap dua penjaga itu sambil mengusap janggutnya yang basah. Ia tahu jika memaksa masuk, hanya akan berakhir dengan dirinya dilempar ke genangan air lagi. Maka ia pun mengubah taktik. Baiklah, katanya santai. Jika kalian tak mengizinkanku masuk, aku akan pulang. Tapi sebelum itu, aku ingin kalian menyampaikan pesanku kepada tuan saudagar. Salah satu penjaga mengernyit. Pesan apa? Abu Nawas mencondongkan tubuhnya, lalu berbisik. Katakan kepadanya, Abu Nawas sudah datang membawa pesan dari orang yang sangat penting. Penjaga itu saling berpandangan. Mereka tahu siapa Abu Nawas. Ia memang sering punya urusan dengan orang-orang penting, termasuk bangsawan dan pejabat istana. Setelah ragu sejenak, salah satu dari mereka masuk ke dalam rumah. Abu Nawas menunggu dengan tenang, sementara pemilik kuda menatapnya dengan kagum. Tak lama kemudian, penjaga itu kembali dengan wajah bingung. Tuan saudagar ingin tahu siapa orang penting yang menitipkan pesan kepadamu? Abu Nawas tersenyum. Katakan padanya, aku hanya bisa menyampaikan langsung. Jika tidak, maka aku akan pergi dan biarkan ia menyesali keputusannya nanti. Penjaga itu kembali masuk. Kali ini lebih lama, namun ketika ia keluar lagi, wajahnya berubah. Tuan saudagar mengizinkanmu masuk, katanya dengan nada heran. Abu Nawas tersenyum lebar. Bagus, ayo kawan, mari kita berpesta, katanya kepada pemilik kuda. Mereka pun masuk ke dalam rumah saudagar, melewati aula besar yang dipenuhi hidangan lezat. Abu Nawas merasa puas, bukan hanya karena berhasil masuk, tetapi juga karena telah membuktikan bahwa kepintaran lebih berharga daripada pakaian mewah
Begitu memasuki aula rumah saudagar, mata Abu Nawas langsung berbinar. Meja-meja panjang dipenuhi hidangan lezat, daging panggang beraroma menggoda, roti hangat yang masih mengepul, serta aneka manisan yang mengilap di bawah cahaya lampu minyak. Alhamdulillah, semua penderitaanku hari ini akhirnya terbayar, bisiknya senang. Namun baru saja ia hendak meraih sepotong daging, seorang pelayan datang dan menegurnya. "Tunggu dulu Tuan Abu Nawas," katanya sambil tersenyum tipis. "Tuan saudagar ingin berbincang dengan Anda sebelum menikmati hidangan." Abu Nawas menelan ludah. Ia menoleh ke arah pemilik rumah, seorang pria gemuk dengan janggut lebat yang duduk di kursi besar, mengenakan gamis sutra mahal. Mata pria itu menatapnya tajam, penuh rasa ingin tahu. Dengan tenang, Abu Nawas melangkah mendekat dan memberi salam. "Jadi engkau yang datang membawa pesan dari orang penting?" tanya Tuan saudagar, suaranya penuh selidik. Abu Nawas tersenyum. "Benar wahai Tuan yang dermawan." Saudagar itu menyipitkan mata. "Siapa orang penting itu?" Abu Nawas menatapnya dalam-dalam, lalu berkata, "Orang itu adalah Hujan." Saudagar mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas tersenyum santai. "Tuan lihat sendiri. Karena hujan, tak banyak tamu yang bisa datang kemari. Karena hujan, makanan Tuan hampir tidak ada yang menyentuh. Dan karena hujan pula, aku datang dengan penuh perjuangan. Bukankah hujan ini telah mengubah nasib semua orang hari ini?" Ruangan mendadak sunyi. Para tamu yang mendengar percakapan itu mulai mengangguk-angguk, menyadari kebenaran ucapan Abu Nawas. Tuan saudagar terdiam, lalu tiba-tiba tertawa keras. "Hahaha, kau memang selalu punya cara unik untuk masuk ke rumah orang, Abu Nawas. Baiklah, silakan makan sepuasnya." Abu Nawas langsung tersenyum lebar. Ia pun duduk dan mulai menyantap hidangan dengan lahap. Setelah menyantap hidangan bersama si pemilik kuda dan merasa perut mereka penuh dengan makanan yang lezat, mereka pun berpamitan dengan pemilik rumah. Lagi-lagi Abu Nawas membuktikan akan lebih penting dari penampilan.